Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Balai Gisau. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai rangkuman materi mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 1, Teks Laporan Hasil Observasi bagi kelas 10 semester 1, tingkat SMK, SMA, MA sederajat. A. Pengertian teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Kosasih tahun 2014 halaman 43 menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah suatu yang terjadi. B. Fungsi teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusun kebijakan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat mendokumentasian atau objek atau suatu kegiatan. C. Struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur A. Pernyataan umum atau klasifikasi, B. Deskripsi bagian, dan C. Deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Deskripsi bagian berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. D. Kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Kata atau frasa, verba, dan nomina. Jenis kata dan kelompok kata atau frasa yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. A. Nomina. Contoh katanya wayang. Frasanya, yang pertama, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang kedua, sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Yang ketiga, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. 2. Afiksasi. Sebuah kata dalam teks dapat berupa kata dasar atau kata turunan. Kata turunan terbentuk melalui afiksasi, yaitu proses pengimbuhan. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis, seperti contoh, suatu jenis verba, suatu ketika muncul sebagai nomina dengan hanya menambah atau mengubah imbuhan. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan me, en, ber, er, di, bahkan terkadang ter, atau ke, an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pen, per, an, atau terkadang ke, an. Berikut adalah contohnya. 1. Kata dasar disebut, jenisnya verba, beri imbuhan di, kata dasarnya sebut. 2. Kata menakutkan, jenis verba, imbuhannya me, en, kan, kata dasarnya takut. 3. Kemampuan, jenisnya nomina,
imbuhannya ke-an, dan kata dasarnya mampu. 4. Getaran, jenisnya nomina, imbuhannya an, dan kata dasarnya getar. 3. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, dan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contoh kalimat definisi. A. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. B. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Contoh kalimat deskripsi. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. 4. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat yang mengandung subjek dan predikat atau predikatif. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. Berikut adalah contoh kalimat simpleks dengan bermacam pola. A. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada sebagai predikat, beragam jenis topeng sebagai subjek, dan di museum ini sebagai keterangan. B. Kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar sebagai subjek, merupakan sebagai predikat, hewan unik sebagai pelengkap. C. Wayang tersebut bentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut sebagai subjek, bentuk sebagai predikat, pipih sebagai objek, seperti wayang kulit sebagai keterangan. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks majemuk atau bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua klausa atau ganda yang setara dalam suatu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berbeda di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi utama dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat, yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif, disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara, sedangkan kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan menggunakan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Berikut adalah contoh kalimat kompleks. Kalimat kompleks setara. A. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Dalam budaya modern sebagai keterangan, wayang sebagai subjek, berfungsi sebagai predikat, menghibur sebagai pelengkap, dan sebagai konjungsi koordinatif, mendidik sebagai pelengkap. B. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar sebagai subjek, aktif sebagai predikat, pada malam hari sebagai keterangan, tetapi sebagai konjungsi koordinatif, tidur sebagai predikat, pada siang hari sebagai keterangan. Kalimat kompleks bertingkat. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Keberadaan The Topeng sebagai subjek tidak dapat dipisahkan sebagai predikat dengan Museum Angkut sebagai keterangan karena sebagai konjungsi subordinatif kedua tempat ini sebagai subjek
berada sebagai predikat di suatu tempat yang sama sebagai keterangan. Kalimat ini terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat atau klausa atasan dan klausa bawahan. Yang termasuk klausa atasan yaitu keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Sedangkan klausa bawahan yaitu karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Tekan like jika Anda suka, tekan dislike jika Anda tidak suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.